Di video ini kita akan membahas lagi algoritma penjadwalan round robin. Kenapa saya bahas lagi? Karena ada sedikit informasi yang ingin saya tambahkan yang tidak ada di video round robin sebelumnya. Kita mulai saja untuk mengetahuinya. Ya, sekarang seperti video penjadwalan round robin sebelumnya, quantum time kita sudah tahu ini adalah batas proses untuk setiap proses yaitu 5 detik. Ini adalah waktu untuk menyelesaikan prosesnya itu 15 detik. Waktu kedatangannya ini 047 ini ya. Kita mulai saja. P1 adalah warnanya biru, P2 adalah warnanya hijau, P3 adalah warnanya merah. Karena P1 waktu kedatangannya duluan yaitu pada waktu kosong, maka P1 dijalankan duluan. Karena tidak ada proses lain selama 5 detik karena quantum time-nya adalah 5. Nah, 1 detik sebelum P1 selesai, P2 datang. Nah, tentu saja P2 ini diantrikan. Jadi selanjutnya akan diproses adalah P2 selama 5 detik juga. 5 detik juga diproses. Ya, ingat ya tadi sisanya 10, ini sisanya 2 ya. Nah, yang ingin saya tambahkan yang tidak ada di soal sebelumnya yaitu ini. Sedikit membingungkan di sini. Sekarang apalagi diproses? Kalau teman-teman tebaknya adalah P3 yang diproses, itu salah besar. Karena sebenarnya yang kita akan proses adalah P1 dulu. Kenapa P1? Coba teman-teman lihat pada waktu kedatangan P3. P2 ini diproses pada detik ke-5 sampai ke 10 ya. Nah, sedangkan P3 ini datangnya pada detik ke-7. Pada saat mulai memproses P2, algoritma ini akan menjadwalkan lagi proses yang akan diproses selanjutnya. Jadi karena hanya ada satu proses itu yaitu P1 yang ada, P3 belum datang kan, jadi P1 aja yang ada. Jadi P1 diantrikan terlebih dahulu. Nah, jadi yang dijalankan duluan adalah P1. Terus pada detik ke-7 saat P2 dijalankan 2 detik, maka P3 datang, maka P3 diantrikan di belakang P1. Nah, setelah ini berarti yang dijalankan adalah P1 dulu baru P3 gitu. Kita akan memproses P1 dulu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang tentu saja P3 karena dia sudah datang pada saat pada saat P2 selesai dia sudah datang. P3 selama 5 detik ya. Nah, sekarang pada saat ini semua proses sudah dijalankan. Sudah dijalankan semua proses, ini sangat gampang sekali karena setiap ini kan yang terakhir ini adalah P3. Nah, setiap P3 dijalankan ini, saat P3 dijalankan ini setelah selesai P3 akan mundur lagi. Dia akan mengantri di paling belakang lagi. P2 ini sama juga. P1 ini sama juga, dia mengantri ke paling belakang lagi. Nah, berarti sini adalah biru, merah, berarti selanjutnya adalah kuning. Selanjutnya adalah hijau, yaitu P2 karena dia sudah lama mengantrinya. Berarti kita akan jalankan P2. Karena P2 sisanya cuma 2 ya, di sini sudah 5. Jadi selama 2 detik saja, 1, 2. Nah, sini sudah ada merah, sini adalah hijau, berarti selanjutnya adalah biru. Tentu saja biru. Itu selama 5 detik. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang yang terakhir tentu saja adalah P3 dan dia bersisa 3.
sisa 3 ya. Berarti dijalankan 3 detik. CP3 adalah warnanya merah. Nah, sudah selesai gensetnya, ini adalah gensetnya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan tadi yang pada waktu sini ya, pada waktu ini yang dijalankan adalah P1. Karena P3 ini terlambat datang 2 detik. P2 diproses pada waktu sesudah 5, yaitu 5 antara 6 sampai 5 sampai 6. Dia membutuhkan proses selanjutnya, algoritmanya itu membutuhkan proses selanjutnya. Maka dia mencari proses yang ada pada saat itu, yaitu adalah P1. Jadi yang dieksekusi duluan adalah P1, karena dia diantrikan duluan. P3 mengantri pada saat sesudah P2 dijalankan 2 detik. Jadi P3 itu diantrikan sesudah P1. Jadi duluan P1 dulu baru P3 di sini. Semoga teman-teman mengerti, walaupun agak sedikit ribet ya tadi saya ngomongnya. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-ratanya. P1 di sini adalah warnanya biru. Sini adalah waiting time-nya itu adalah ini. Hijau, merah, sama hijau lagi. Nah, sini ada 5 detik di sini. Ditulis saja 5 detik. Di sini ada 5 detik lagi, ditulis saja. Terus sini ada 2 detik, ditulis saja lagi. Berarti waiting time-nya adalah 12. Nah, untuk P2 ini, P2 warnanya hijau, berarti di sini dia menunggu selama 5 detik. Di sini dia menunggu selama 5 detik, ya berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Ada satu lagi, karena P2. Tunggu. Karena P2 waktu kedatangannya 4 detik, pada waktu 4 detik, jadi dikurang 4 karena dia tidak menunggu pada saat ini. Pada saat ini dia tidak menunggu. 4 detik ini dia tidak menunggu. Berarti 15, 11 ya. Nah, sekarang adalah P3. P3 dia menunggu sangat lama ya. Di sini ada 15 detik ini. Ya, di sini ada menunggu 15 dulu ya. Di sini ada menunggu 7 detik. 15 tambah 7 karena waktu kedatangannya 7, maka dikurang 7 karena dia tidak menunggu pada saat ini. Berarti 15 tetap ya. Nah, rata-ratanya adalah 2 tambah 1, 3, 5, 8. 1 tambah 1, 3, 8. Berarti bagi, karena prosesnya ada 3, berarti bagi 3. Ini adalah rata-ratanya. Teman-teman bisa baginya sendiri supaya lebih detail menjadi bentuk desimal. Sekarang kita akan menghitung turn around time. Nah, turn around time ini ada waktu penyelesaiannya. P1, untuk P1 dia selesai pada waktu 27 detik. Ya 27 detik. P2 dia selesai pada waktu yang hijau ini ya, pada waktu 22. Tapi karena waktu kedatangannya pada waktu 4, berarti dikurang lagi. Dikurang 4 sama dengan 18 ya. Nah, sekarang P3 kita lihat saja waktu akhirnya yaitu 30. Berarti 30 karena waktu kedatangannya 7, berarti dikurang 7 sama dengan 20 23. Nah, kita hitung rata-ratanya juga. 7 tambah 8, 15, 8, berarti 8 sini. Tambah 1, 3, 4. 4 tambah 2, 6. 68 per 3. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasil rata-ratanya, waiting time-nya dan around time-nya rata-ratanya juga. Nah, semoga teman-teman mengerti. Jika ada yang dibingungkan bisa bertanya di komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.